Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang 3 tanda hidup kita dalam kehendak Tuhan. Bagaimana Alkitab memberikan kita petunjuk dan bukti untuk mengetahui apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kehendak Tuhan tentulah yang terbaik, yang berkenan, yang sempurna bagi kita, serta menghasilkan damai sejahtera, pengharapan, dan masa depan bagi kita, serta yang sesuai dengan karakter, bakat, minat, dan panggilan kita. Kehendak Tuhan pastinya yang sesuai dengan kehendak, kemuliaan, dan kerajaannya. Namun bagaimana kita bisa tahu apakah kita hidup dalam kehendak Tuhan atau tidak? Apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Mari kita lihat 3 tanda yang diberikan oleh Alkitab. Pertama, tanda kita hidup dalam kehendak Tuhan adalah karena kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Alkitab berkata dalam Matius 22 ayat 37-38, Yesus berkata kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat ini menunjukkan bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya ini adalah prioritas utama dalam hidup kita dan motivasi utama dalam segala tindakan kita, serta tujuan utama dalam segala pilihan kita. Jika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, maka kita akan berusaha untuk mengetahui dan mengikuti kehendaknya dalam hidup kita. Kita akan berusaha untuk menyenangkan hatinya dan memuliakan namanya dalam hidup kita. Yang kedua, tanda kita hidup dalam kehendak Tuhan adalah karena kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Alkitab berkata dalam Matius 22 ayat 39-40, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ayat ini menunjukkan bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama. Artinya ini adalah implikasi dari mengasihi Allah dengan segenap hati. Jika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, maka kita akan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita akan berbuat baik kepada mereka, mengampuni mereka, melayani mereka, dan memberitakan Injil kepada mereka. Kita akan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dan damai dengan mereka. Ketiga, tanda kita hidup dalam kehendak Tuhan adalah karena kita mengalami buah roh dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat 22-23, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Ayat ini menunjukkan bahwa buah roh adalah hasil dari hidup dalam roh. Jika kita hidup dalam roh, maka kita akan mengalami buah roh dalam hidup kita. Buah roh adalah karakteristik dari orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kualitas-kualitas yang mencerminkan sifat-sifat Allah, serta buah roh adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita telah mengalami perubahan hidup oleh kuasa Allah. Jadi, ada 3 tanda kita hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu karena kita mengasihi Allah dengan segenap hati, karena kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, dan karena kita mengalami buah roh dalam hidup kita. Ketiga tanda ini menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan rencana, maksud, dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Ketiga tanda ini menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan karakter, bakat, minat, dan panggilan kita. Ketiga tanda ini menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak, kemuliaan, dan kerajaannya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.